Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul penyertaan Allah. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Puji Tuhan, Allah beserta kita atau Allah menyertai kita adalah ungkapan yang tidak asing lagi bagi kita orang-orang percaya. Dalam Alkitab lebih dari 106 kali ungkapan ini muncul. Bagaimana seharusnya kita memaknai penyertaan Allah dengan benar? Kita dapat belajar dari kisah seorang hakim, yaitu Gideon, dalam dia memimpin bangsa Israel keluar dari tindasan bangsa Midian. Saya akan memberikan beberapa poin makna penyertaan Allah. Yang pertama, penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi indah. Kita dapat belajar itu di ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan orang Yoas Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Allah menyertai bangsa Israel, tetapi tidak berarti kemudian bangsa Israel bebas dari permasalahan. Mereka tetap mengalami ancaman demi ancaman, peperangan demi peperangan, bahkan hambatan demi hambatan. Bahkan sejak zaman Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, segalanya tidak berjalan mudah. Ada banyak hal yang mereka hadapi, namun demikian akhir dari perjuangan mereka adalah negeri Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang percaya, Tuhan tidak pernah berjanji membebaskan kita dari masalah, tapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan sampai yang terbaik kita dapatkan. Yang kedua, penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Hakim-Hakim 6 ayat 13 berkata, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Selama hidup kita di dunia, masalah akan tetap ada, Bapak Ibu Saudara. Terkadang bahkan Tuhan memakai masalah untuk mendidik dan mendewasakan kita, juga untuk melatih kekuatan iman kita. Terkadang masalah juga dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita akan hal-hal yang salah yang telah kita lakukan. Masalah juga seringkali Tuhan pakai untuk menyadarkan kita untuk terus menaruh harap kepada Tuhan. Maka dengan itu jalani hidup dengan penuh ucapan syukur. Yang ketiga, bagaimana kita memaknai penyertaan Allah? Allah menyertai kita untuk memberikan kekuatan atau kemampuan kepada kita. Hakim-Hakim 6 ayat 14 berkata, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara.
Dia selalu ada untuk memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ketika Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya menghadapi ombak yang menggoncang perahu mereka, Yesus ada dan menolong mereka. Ketika terjadi kehabisan anggur dalam pesta pernikahan di Kana, Yesus ada dan memberikan pertolongan. Maka dari itu kita boleh menyadari bahwa Allah menyertai kita untuk memberikan kemampuan kepada kita, tidak akan pernah membiarkan kita. Yang keempat, penyertaan Tuhan akan menjamin kita dapat menyelesaikan permasalahan. Penyertaan Tuhan akan menjamin kita mendapat menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, percayalah dengan kekuatan dari Tuhan, semua pasti bisa kita selesaikan dan kita akan tampil sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Tidak ada permasalahan yang tidak dapat kita selesaikan. Dalam segala perkara, Allah berjanji menyertai kita dan memberikan kita kekuatan untuk tampil sebagai pemenang. Puji Tuhan, itu yang dapat saya bagikan di pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua, menjalani hari ini dengan penuh harapan bahwa Allah tetap menyertai kita apapun proses dan apapun keadaan hidup kita sampai hari ini. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Hati kami benar-benar bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan. Sampai dengan detik ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, kesehatan, kekuatan kami dapatkan Tuhan. Kami akan percaya ini semua berkat penyertaan dan pemberian kasih Allah yang berlimpah bagi kami. Bapa di surga, kami berdoa buat kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan tolong apapun yang menjadi kerinduan, harapan, apapun yang dihadapi hari-hari ini, biarlah Tuhan ada menjadi pembela bagi mereka. Allah ada untuk menyertai mereka, dan supaya Tuhan apapun yang mereka hadapi boleh mereka laksanakan dan boleh mereka jalankan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Sepanjang hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya bagaimana Allah menyertai bangsa Israel sampai dengan saat ini. Begitu pula Tuhan menyertai kami untuk kami menghadapi hari-hari depan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus